Yohanes pasal ke-14. Ayat 15 kita akan mulai baca Bapak Ibu. Yesus menjanjikan penghibur. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Saudaraku yang terkasih, janji seorang penghibur. Penghibur yang akan Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya. Tuhan tidak katakan bahwa penghibur itu berbentuk uang. Tuhan tidak katakan bahwa penghibur itu berbentuk kesuksesan, kejayaan. Tuhan tidak katakan bahwa penghibur itu adalah ketika teman-temanmu baik samamu. Tuhan tidak katakan bahwa penghibur itu ketika orang tuamu baik samamu. Atau anakmu nurut padamu. Tidak. Tetapi yang Tuhan mau berikan adalah sebuah roh yang menghibur. Roh yang memberikan penghiburan di dalam setiap hati orang ketika dia menerimanya. Kalau orang mengatakan, kenapa harus menerimanya? Apakah tidak bisa langsung masuk tanpa ada penerimaan? Saudara, yang kita harus tahu, Alkitab katakan apa? Ketika ada orang yang masuk lewat pintu, dia pencuri. Tapi ketika ada orang masuk, diundang dengan baik, dia akan masuk. Itulah hal yang benar. Jadi ketika seseorang mengatakan, kalau Roh Kudus itu masuk ke dalam dirinya, artinya dia mempersiapkan dirinya. Dan Roh Kudus akan masuk. Makanya kenapa setiap orang perlu membuka hatinya untuk Roh Kudus berkarya. Kenapa orang harus membuka hatinya untuk Tuhan, untuk Roh Kudus bertahta di dalam hatinya. Karena itulah yang akan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada setiap hati yang lemah. Makanya saudara, Roh Kudus ini adalah sebuah fenomena yang sangat luar biasa. Ketika murid-murid habis ketakutan di hari sebelum hari Pentakosta, mereka ketakutan Yesus dibunuh. Mereka ketakutan, mereka dikucilkan. Karena mereka adalah murid-murid Yesus. Sampai seorang Petrus menyangkal Yesus karena ketakutannya. Dan ketika hari Pentakosta, Roh Kudus turun menguatkan mereka.
Dengan catatan, Tuhan Yesus bilang apa? Setiap orang yang menanti-nantikan. Kalau orang itu gak menantikan, Tuhan gak datang. Makanya ketika setiap orang yang ingin Roh Kudus masuk ke dalam hatinya, dia harus mempersiapkan diri, mempersiapkan tempat untuk Roh Kudus masuk. Sering sekali Roh Kudus itu gagal masuk ke dalam hati seseorang karena dia tidak punya lagi tempat. Karena banyak hati manusia pada hari-hari ini ada kebencian, ada ambisi, ada kekecewaan di sana. Ada kebohongan di sana. Mungkin ada yang cinta orang tua, ada yang cinta dengan dosa. Hatinya penuh dengan hal-hal yang di luar dari Yesus. Mungkin kesuksesan lah itu, mungkin keberhasilan. Sehingga ketika Roh Kudus masuk gak bisa. Susah untuk Roh Kudus masuk, gak punya space. Saudara bayangkan ketika saudara datang ke tempat seseorang, tapi saudara tidak punya tempat di situ. Kira-kira saudara bisa betah gak? Gak bisa, ngapain? Saya masuk ke tempat itu, saya gak bisa dapat tempat apa-apa di sini, udah saya pulang, saya pergi. Ketika Tuhan tidak punya tempat lagi di hati kita, Dia akan pergi. Karena Tuhan mau tempat itu. Ya. Sama seperti seorang pria misalnya, seorang playboy ketika cinta terlalu banyak cinta dengan perempuan yang lain. Dia gak akan punya tempat lagi perempuan yang sesungguhnya yang masuk ke hatinya. Nah inilah yang terjadi ke dalam diri anak-anak Tuhan. Ada orang menyembah, tapi menyembah penuh dengan duniawinya, penuh dengan kekecewaannya, penuh dengan permintaannya. Makanya banyak orang yang susah untuk dijamah Tuhan. Susah untuk mengatakan dia baik. Susah untuk mengatakan kau segalanya, susah. Salah satu tanda Roh Kudus tidak masuk ke dalam hati seseorang adalah tidak merasakan hati yang hancur. Gak merasakan. Itu satu fenomena. Yang kedua adalah seorang yang benar-benar di Roh Kudus masuk, dia akan diberikan kesadaran. Kesadaran bahwa dia sudah di luar dari Tuhan. Kesadaran bahwa dia tidak sungguh-sungguh dalam Tuhan. Kalau orang bilang katakan, di dalam sadar Roh Kudus tapi gak sadar-sadar akan kesalahannya. Artinya sebenarnya di dalamnya tidak ada Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu bukan hanya bicara roh penghibur, tapi dia adalah roh kebenaran. Kalau roh kebenaran itu, dia akan membawa seseorang untuk hidup dalam kebenaran. Gak bisa lagi kita punya alasan karena suamiku, karena istriku, karena orang tuaku, karena anakku, karena tetanggaku, karena ini tidak boleh ada alasan. Kenapa? Karena Roh Kudus memberikan sebuah standar dalam hidup kita. Harus benar. Gak bisa lagi yang lain-lain, harus benar, standarnya ada benar. Kita harus masuk kepada kebenaran itu. Kita harus mengikuti maunya Roh Kudus. Kalau enggak, kita akan mengalami banyak hal-hal yang sulit dalam hidup kita. Kau gak akan punya kekuatan untuk mengampuni. Kau gak akan punya kekuatan untuk hidup benar. Makanya terombang ambing. Roh Kudus tidak kompromi dengan dunia ini. Karena dia punya standar. Saya kemarin bicara sama teman saya, ada seorang teman saya penulis buku. Saya ketemu, saya ngobrol sama dia. Tadinya kita pertama ngobrol pekerjaan, lalu akhirnya ngomong ke Tuhan. Saya selalu suka dengan itu. Pertama saya ngomong kerjaan, lalu saya akan bicara tentang Tuhan sama dia. Dia bilang, kadang-kadang gereja ini gak fair katanya. Kenapa?
Karena gereja tidak hidup dalam kenyataan. Kenyataan apa? Kenyataan bahwa banyak orang susah. Kenyataan bahwa banyak orang bermasalah. Kenyataan bahwa ini kenyataan, dia bilang. Oke, terus maunya apa? Maunya gereja harus melihat kenyataan itu. Saya bilang, Roh Kudus tidak hidup dengan cara seperti itu. Dia adalah roh yang tidak mau tahu dengan keadaan seorang. Kenapa? Karena ada sebuah standar yang harus dilakukan setiap orang. Lalu teman saya itu bilang, ya karena kamu pendeta mungkin kamu akan mengarahkan orang untuk hidup benar. Lalu mau ngapain? Apakah kita bisa kompromi dengan keadaan kita? Oh mentang-mentang saya kurang uang ya sah saja kalau saya mencuri. Saya bilang gitu. Tuhan sendiri aja gak mau kompromi dengan apapun. Saya kasih contoh sama dia. Ketika bait Allah ada penjual-penjual, apakah Tuhan kompromi? Aku bilang. Tuhan tidak kompromi. Walaupun mungkin secara otak manusia kenyataannya adalah apa? Orang jauh bawa korban dimudahkan dengan adanya penjual itu. Betul gak? Ya kan? Jarak orang dari Bethlehem ke Yerusalem itu lumayan jauh. Belum lagi dari tempat yang lain, dari Yudea, dari manapun, dari Nazaret itu cukup jauh ke Yerusalem. Dengan adanya penukar-penukar uang, adanya orang menjual korban, itu membantu, itu realitanya, itu kenyataannya. Tapi apa yang harus dilakukan? Ada sebuah standar yang Tuhan harus ikuti itu. Makanya apa? Ketika Tuhan mengobrak-abrik semua pedang-pedang itu, Tuhan lagi tidak berbuat dosa, tapi Tuhan lagi membersihkan ketidakkudusan. Terus dia diam, lalu dialihkan lagi. Saya katakan, penderitaan itu sederhana. Orang gak mau ikut caranya Tuhan. Penderitaan itu. Kenapa orang menderita? Kenapa orang kesulitan? Karena tidak ikut caranya Roh Kudus. Kadang banyak orang ketika melakukan sesuatu, dia nggak tanya, Tuhan ini boleh nggak sih? Nggak pernah. Tapi dia selalu menjalankan apa yang dia pikirkan. Yang bagi dia adalah pemikiran dia adalah yang benar. Makanya Roh Kudus diabaikan. Coba lihat kejahatan kita sekali. Begitu ada masalah atas keputusan kita dalam hidup, siapa yang kita panggil? Roh Kudus, Tuhan Yesus, betul gak? Tapi waktu kau memulai segala sesuatu, kau panggil gak Tuhan? Makanya kadang saudara ketika kita menyadari bahwa kesini sekali kita jahat. Saudara pernah gak ada teman saudara yang bilang begini, kau giliran senang kau gak pernah panggil aku, giliran susah kau panggil aku. Betul gak? Karena itulah yang terjadi dalam hidup kita. Karena kita meremehkan roh kebenaran itu. Kita tidak mau ikut roh kebenaran itu. Sehingga apa? Kita jatuh bangun dalam dosa, jatuh bangun dalam masalah tiap hari. Lalu mulai berpikir dan menyimpulkan Tuhan tidak sayang, Tuhan jauh, Tuhan kejam, Tuhan tidak adil, Tuhan tidak mau tahu, Tuhan begini, Tuhan begitu. Dan itu yang sering kita munculkan dengan pikiran kita. Padahal karena kesalahan kita yang tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Kita sama-sama paham bahwa Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Harusnya setiap orang percaya bertanya, apa rencanamu Tuhan yang aku mau lakukan? Supaya kita tidak terjebak dengan rencana kita. Mungkin baik ketika sekolah anak-anak kita sukses. Mungkin baik ketika kita punya harta yang berlimpah.
Mungkin baik ketika kita punya gaji atau pendapatan atau apapun itu bentuknya mungkin baik. Tetapi ingat, waktu Roh Kudus tidak tinggal dalam hatimu, itu akan menjauhkan kau dari Tuhan. Semua yang kau miliki akan membuat kau jauh dari Tuhan. Kau kan semakin jauh. Iya kan? Semakin jauh. Ada orang mungkin berpenampilan cantik, bodinya bagus, lalu dia masuk menjadi model, dia dikenal banyak orang. Akhirnya apa? Jarang ke gereja, jarang baca firman. Kenapa? Alasannya sibuk. Mau syuting lah, mau apalah dan segala macam. Padahal coba kau bayangkan ketika Tuhan gores sedikit aja mukanya, gak laku lagi. Ketika Tuhan pelintir aja urat di kepalanya, gila dia. Maka perempuan cantik yang gila. Karena banyak orang tidak menyadari poin ini. Artinya bahwa orang tidak lagi tergantung. Makanya coba perhatikan di ayat 17. Coba tayangkan Joel. Ya. Saudara perhatiin yang bisa ada yang punya. Saudara perhatiin, yaitu roh kebenaran. Perhatiin, dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Ini yang dikatakan, dunia tidak mengenal dia. Tidak mengenal, tidak menerima. Kenapa tidak menerima? Terlalu banyak di dalam hati kita. Kalau kita ketemu dengan seseorang yang kita sukain, oke? Mungkin laki-laki suka sama perempuan, ya kan? Yang perempuan suka sama laki, jangan laki-laki suka sama laki, ya kan? Perempuan suka sama laki-laki sama perempuan, oke? Ketika saudara menemukan banyak cinta yang lain, mau masuk gak kira-kira? Ada cinta yang lain. Banyak cinta yang lain di hatinya. Ya kan? Kalau gak kau bersaing dengan mamanya, bersaing dengan hobinya, bersaing dengan kesibukannya, bersaing kan itu kan. Belum lagi yang lain-lain. Bersaing. Tuhan bisa masuk enggak? Enggak bisa. Enggak bisa. Kau bisa masuk enggak? Enggak akan bisa. Jangankan Tuhan, kau aja enggak bisa masuk. Padahal Tuhan itu roh yang bisa menembus apapun. Kau aja enggak bisa masuk. Karena ketika kau masuk, dia bilang, tunggu dulu mamaku dulu, setuju apa enggak? Ya. Tunggu dulu temanku, sepakat enggak melihat kau oke enggak, setuju enggak mereka? Tunggu dulu ini. Kenapa? Karena banyak yang lain di hatinya. Hanya tempat yang kosonglah yang akan Tuhan masukin. Amin. Kenapa Roh Kudus, kenapa Yesus bisa setia melakukan kehidupan di dunia ini dengan semua ejekan, dengan semua siksaan, dengan semua fitnaan? Karena dia mengosongkan dirinya. Dia mengosongkan semua kehendaknya untuk keputusan Tuhan masuk ke dalam hatinya. Makanya dia tetap bisa bertahan di tengah-tengah dunia dalam kekudusan dia yang paling sangat luar biasa. Dia bisa bertahan. Dia bisa mampu mempertahankan semua ejekan dan menganggap itu tidak ada. Kita sering sekali terlalu banyak yang kita pegang. Sehingga gampang sekali masuk. Omongan orang masuk. Ya. Semua masuk. Saudara sadar gak? Sering sekali kita menjadi tong sampahnya dunia ini. Bagus ya. Kehidupannya dia sekarang, wah kerjanya bagus, mulai iri hati. Bagus ya begini, mulai bingung, mulai ini.
Seorang suami suka nuntut istrinya begini, istri nuntut suaminya, bolak-balik di area itu. Kenapa? Karena roh kebenaran itu belum tinggal di dalam hatinya. Apa yang kita lakukan? Putuskan segala sesuatu di dalam hatimu. Kau mau menerima Yesus enggak? Kau mau membuang semua di dalam hatimu enggak untuk Tuhan bertata seorang diri? Atau kita tidak mau? Karena Tuhan mau, Dia satu-satunya di dalam hati kita. Dia gak mau bersaing dengan orang tuamu. Dia gak mau bersaing dengan suara anakmu. Dia gak mau bersaing dengan suara pasanganmu. Dia gak mau bersaing dengan suara-suara yang lain. Karena Dia mau sendiri di dalam hatimu. Supaya apa? Supaya kau gampang diatur dan dibentuk oleh Dia. Ya. Kalau enggak bisa. Karena terlalu banyak orang, di hatinya terlalu banyak. Tuhan ada. Ada yang lain banyak. Makanya berebutan, tergantung kepentingan. Lagi butuh uang, kerja mati-matian, nanti baca Alkitabnya. Nanti ke gerejanya, nanti PA-nya, pokoknya uang ini dulu. Kan gitu yang terjadi kan. Gak peduli kita. Gak peduli mana kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena terlalu banyak saingannya. Tergantung kebutuhannya mana. Itulah kalau terlalu banyak yang lain. Yesus ada dengan semua yang ada di dalam diri kita. Ada keluarga, ada anak, ada istri, ada uang, ada kebutuhan, ada ini semuanya. Belum lagi iri hatinya, belum lagi sakit hatinya, belum lagi banyak. Sehingga Tuhan gak bisa. Waktu Yesus datang, ampuni dia. Enggak Tuhan, terlalu pahit yang dia lakukan. Gak mau ngampunin kan? Kenapa? Karena Roh Kudus tidak menjadi satu-satunya di dalam hati kita. Artinya saya mau katakan, jangan buat Tuhan salah satu yang berkuasa di dalam hatimu. Ya. Yang Tuhan mau bukan Tuhan yang utama, tetapi Tuhan satu-satunya di dalam hatimu, itu yang Tuhan mau. Amin. Ya. Bukan Tuhan yang utama, bukan Tuhan yang pertama, tapi Tuhan satu-satunya di dalam hatimu. Berarti apa yang kau lakukan? Buang yang lain. Supaya Dia atur hidup kita. Dia bentuk kita menurut kehendaknya. Dia arahkan kita apa yang bisa kita makan, apa yang bisa kita pakai, apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa membangun iman kita. Dia akan lakukan itu. Tapi kalau terlalu banyak hal di dalam hatimu, inilah jadi problem besar. Makanya kacau. Di rumahmu gak ada damai, di pikiranmu gak ada damai, mau berdoa susah, mau mengucap syukur susah, mau bergaul susah, semua susah. Hal yang apa namanya, hal yang tidak perlu aja kita lakukan, ya kan? Kadang-kadang kan gitu kan. Kalau di rumah tangga kadang-kadang gitu, hal yang tidak, yang apa namanya, kalau orang bilang duduk salah, berdiri salah. Kenapa? Karena sudah 4 di kepalanya kan. Udah banyak tekanan. Sehingga dia ngeliat, kau dulu aja kerjamu katanya kan. Dia maunya orang itu ngerti apa yang dia pikirkan. Salah orang duduk kan. Kau main HP aja katanya kan. Karena dia pinginnya semua orang seperti dirinya. Yang harus memikirkan tentang hidup ini sampai pecah urat sarafnya. Karena maunya begitu seringkali orang kan. Marah-marah gak jelas. Padahal dia sendiri yang sudah penuh dengan pikirannya. Selalu menuntut orang seperti apa yang mau lakukan. Maunya kalau orang menderita, maunya ikutlah. Kalau dia menderita, orang maunya menderitalah. Kalau tertawa, tertawalah. Kalau ini lagi susah, susahlah. Maunya mengertilah keadaan saya. Itulah ketika orang di dalamnya tidak ada Roh Kudus. Sekali lagi,
Roh Kudus membawa kita kepada kebenaran. Apa yang benar? Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita melawan tipu daya setan. Kekhawatiran tolak dalam nama Yesus, pikiran tolak dalam nama Yesus, kekecewaan tolak dalam nama Yesus. Ada kuasa yang bekerja. Ketika ada orang sakit tumpang tangan sembuh, ada roh yang bekerja. Makanya seorang yang punya Roh Kudus maka dia akan punya kuasa Allah yang sangat dahsyat. Keputusan tangan kita masing-masing. Maukah kita membuka hati kita untuk kita nurut sama Tuhan. Untuk kita total sama Yesus. Ataukah kita gak peduli? Kan banyak orang begitu. Saya sih mau Tuhan. Tapi Tuhan juga harus mau mengikuti rencana saya. Kan begitu kan? Buktinya apa? Buktinya ketika kita berdoa, yang kita doakan apa? Rencana kita kan. Betul gak? Yang kita doakan apa? Tuhan berikan berkat ini Tuhan. Tuhan ini, Tuhan itu, Tuhan ini, Tuhan itu. Betul gak? Saudara, kembali saya ingatkan bahwa ruang Maha Kudus itu adalah tempat di mana kita menyembah Tuhan. Tidak dengan permintaan-permintaan. Iman orang percaya dia tahu bahwa Tuhan mencukupkan apapun dalam hidupnya. Apa yang kita lakukan? Hidup dalam penyembahan dan rasa syukur. Itu aja. Apa Tuhan gak tahu kau harus bayar utangmu? Tahu. Apa Tuhan gak tahu kau diejek-ejek kawanmu? Tahu. Apa Tuhan gak tahu kebutuhan-kebutuhanmu? Tahu. Gak perlu kau ingatkan. Amin. Gak perlu kau ingatkan. Gak perlu harus kau ulang-ulang. Tuhan ini Tuhan, Tuhan ini Tuhan, Tuhan ini gak perlu kau ingatkan. Dia Allah yang maha tahu dan dia Allah yang maha dengar. Dia Allah yang sangat mengingat apapun. Karena dia yang punya hidup ini. Apa yang kita lakukan? Bersyukur, terima kasih Tuhan. Aku boleh makan. Terima kasih Tuhan, aku boleh begini. Semua disyukurin dan berterima kasih. Makanya orang-orang kaya susah masuk surga. Susah orang kaya masuk surga. Karena dia akan terikat dengan apa? Dengan kekayaannya. Apa kekayaan? Bisa bicara harta, bisa juga bicara perasaan. Perasaan yang kaya. Dikit-dikit sensi itu kaya kalau perasaanmu. Makanya gampang kali tersinggung. Ya kan? Kaya dengan pikiran, dikasih tahu yang benar, enggak, yang ini yang benar. Akan susah tunduk. Kenapa? Udah kaya dia dengan pikirannya. Tuhan pun hadir diabaikan. Itu yang terjadi. Apakah kita mau menyerahkan segala sesuatu di dalam hidup kita yang membuat Tuhan tidak punya space di hati kita? Saudara yang memutuskan. Saudara mau membuang segala sesuatu enggak di dalam hatimu untuk Yesus bertahta? Atau kau tidak mau? Atau kau hanya memilih mengikut Tuhan dengan caramu? Kau hanya memilih mengikut Tuhan dengan pikiranmu. Tapi kau tidak pernah mengikut Tuhan dengan caranya Tuhan. Saya ingatkan Bapak Ibu, kalau kau mengikut Tuhan dengan caramu, akan selalu punya masalah besar. Kau akan mengalami trouble dalam hidup ini. Tapi ketika kau mengikuti Tuhan dengan caranya Tuhan, maka kau akan diselamatkan dari kesulitan-kesulitan hidupmu hari ini. Maka kau akan menjadi orang yang punya kuasa, maka kau akan menjadi orang yang punya sukacita, punya damai sejahtera, punya kekuatan. Tapi ketika kau mengikut Tuhan dengan caramu, kau akan menjadi orang yang lemah.
kau menjadi orang yang sial, kau akan menjadi orang-orang yang akan hancur. Tinggal tunggu tanggal waktunya. Makanya saudara yang terkasih, saya mau sampaikan kepada saudara, buanglah segala sesuatu. Ikutlah Yesus. Izinkan Roh Kudus tinggal di dalam hatimu dan menguasai hatimu. Belajar untuk nurut sama Tuhan. Belajar untuk mengikut apa yang Tuhan mau. Sekalipun dagingmu mungkin menjerit. Karena keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Itu yang kita harus tahu. Keinginan roh bertentangan dengan keinginan daging. Keinginan daging adalah maut. Itu kan di Roma 8 katanya. Keinginan daging adalah maut. Tapi keinginan roh adalah damai sejahtera dan sukacita. Kau tinggal pilih yang mana. Rencana Tuhan adalah damai sejahtera bagi setiap orang yang mengikut dan percaya. Kalau kita tidak masuk ke area itu, inilah yang menjadi perkara-perkara yang membuat kita hancur. Ya? Berbahagialah kita Bapak Ibu. Kita tidak tinggal di zaman perjanjian lama. Berbahagialah Bapak Ibu. Kita tidak hidup di zaman Yesus hidup. Kalau kita hidup di zaman Yesus hidup, pasti kita akan menyangkal dia. Benar gak? Setuju gak? Pasti kita akan menjadi orang yang utama menyangkal. Bahasa kita akan mengatakan sok tahu dia itu. Pasti begitu. Kita bersyukur kita masuk ke area zaman Roh Kudus. Yang mana? Roh Kudus yang bisa tinggal di dalam hati kita. Roh Kudus yang mengubah seseorang. Roh Kudus yang memberikan penghiburan, memberikan kekuatan, yang mengantar setiap orang untuk masuk dalam standarnya Tuhan. Kita berbahagia untuk itu. Kita bersyukur untuk itu. Disitulah buktinya kita mengenal Tuhan hari lepas hari. Amin. Ya. Jangan sia-siakan waktumu. Dunia ini tidak akan memberikan kebahagiaan buat kita. Kebahagiaan palsu yang akan dia berikan. Kenapa? Karena sebentar. Kau punya uang, kau senang sebentar, habis itu kau susah lagi. Ya kan? Kau punya kecantikan masih muda umur 50 tahun, kau udah peot, udah gak mukamu udah cantik lagi. Ya. Kau hebat masa mudamu, sudah nanti udah umur berapa tahun, kau udah peot, udah gak bisa ngapain lagi. Karena semua dunia ini terbatas. Makanya apa yang kita lakukan? Carilah yang tidak terbatas. Amin. Siapa dia? Roh Kudus Yesus Kristus yang tidak terbatas. Jangan habiskan waktumu hanya memikirkan dunia ini. Saya mau katakan, lebih bagus kau mati, masuk dalam kerajaan sorga. Kau mati kelaparan, kau masuk dalam kerajaan sorga. Mungkin kau kehilangan hartamu tengah-tengah dunia ini, kau masuk dalam kerajaan sorga. Daripada kau punya dunia ini, tapi nyawamu tidak bisa tertolong. Kau punya harta, kau punya semua dunia ini, tapi kau gak merasakan damai sejahtera. Kau gak merasakan ketenangan. Buat apa? Saya mengajak Bapak Ibu Saudara. Buka hatimu, izinkan Yesus masuk. Izinkan Roh Kudus menguasai hatimu. Supaya kau semakin melihat cara-cara Tuhan yang ajaib dalam hidupmu. Amin. Karena dia akan memberikan sesuatu yang ajaib. Mungkin hari ini kau tidak bisa menerima keadaanmu. Tapi saya mau katakan, berdoalah dengan sungguh-sungguh. Peganglah yang benar. Peganglah Roh Kudus karena dia akan mengubah semua hidupmu. Amin. Amin.
Ya, tunduklah, berikan waktumu, berikan hidupmu, berikan cara pandangmu. Karena yang kita kejar adalah bergaul dengan Tuhan. Kita bergaul dan kita menyenangkan Tuhan. Caranya seperti apa? Buang segala sesuatu, kebencian, kemarahan, ambisimu, semuanya kau buang. Kau buang target-targetmu, kau buang semuanya, hidup total dalam Tuhan. Kalau orang dunia bilang, oh kok gak ada target nanti bagaimana? Tuhan akan mengubah segala sesuatu. Semangat kita bukan karena kita punya target, tapi semangat kita adalah karena Roh Kudus yang tinggal di dalam hati kita. Amin. Miliki dia di dalam hatimu. Miliki dia. Pegang dia kuat. Mendingan kasih pernyataan, mendingan saya kehilangan ini Tuhan, daripada saya kehilangan Engkau. Itu yang Tuhan mau. Kalau ada seseorang yang bilang samamu, mendingan saya kehilangan apapun asal saya gak kehilanganmu, kira-kira kita senang gak? Senang. Apalagi Tuhan. Ketika kita kasih statement, Tuhan Yesus, sekalipun saya kehilangan banyak hal, tapi asal tidak kehilanganmu, itulah yang akan menyenangkan Tuhan. Makanya saudaraku, berikan pernyataan. Berikan statement dari hatimu. Oke? Ya. Kalau dagingmu capek, ketika kau menyembah dengan sungguh-sungguh, detik itu juga keletihanmu akan hilang. Itulah garansinya yang Tuhan berikan. Ketika kau masuk dalam hadirat Tuhan, hati yang letih akan Tuhan kuatkan. Hati yang bimbang akan Tuhan teguhkan. Tinggal kita mau masuk enggak ke dalam hadirat Tuhan. Hanya hadirat Tuhan yang menyembuhkan dan memulihkan, yang lain tidak. Amin. Ya, bukalah hatimu, izinkan Roh Kudus masuk. Karena dia roh penghibur, roh kebenaran yang memerdekakan kita. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu Tuhan. Buat apa yang Kau sampaikan.